Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 31 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pandai dan Berakal Budi. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat 21 sampai dengan ke-22. Kebodohan adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, tetapi orang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal karena tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana karena penasehat banyak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang pandai yang sesungguhnya, cerdas yang sesungguhnya, dan berakal budi yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita punya anak atau kita pernah mengalami menjadi anak di waktu kecil dan mendapatkan sebuah kalimat dari orang tua atau dari guru kita, lalu mereka mengatakan, aduh anak pandai, anak pinter, murid pandai, murid cerdas, tentunya kita bahagia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga diajarkan semenjak kecil agar kita mencari ilmu setinggi-tingginya, belajar sebaik-baiknya? Maka nasihat-nasihat belajarlah yang rajin agar kamu cerdas, belajarlah yang rajin agar kamu pandai, kita dengarkan. Tapi itu juga yang diajarkan oleh firman Allah. Firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang berakal budi. Ayat 21 Mazmur Amsal 15 dikatakan, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Jadi kebodohan itu bagi orang yang tidak suka kepada akal budi. Sehingga proses belajar dalam kehidupan tidak hanya di sekolah, namun di seluruh aspek. Menjadi lebih baik supaya kita cerdas dan berakal budi, itu bukan sebuah pilihan, tapi itu sebuah kesukaan. Kalau sudah kesukaan, dia akan terus melakukannya sekalipun tidak ada yang memerintah. Kalau itu kesukaan, dia akan terus melakukannya bukan karena takut kalau tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman. Kalau kita melakukannya dengan kesukaan, tidak ada yang melihat pun, tidak ada yang memuji pun, tidak ada yang mengapresiasi pun, tidak ada yang menghargai pun, kita akan melakukannya. Karena mengapa? Karena suka. Maka firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur, kesukaanku adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan tumbuh seperti pohon yang di tepi di tanaman aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Itu yang disebut dengan kesukaan. Kalau suka itu kita berani berkorban untuk apapun yang kita sukai. Maka ilustrasi yang paling sederhana, suka itu identik dengan jatuh cinta. Kalau seseorang jatuh cinta, dia sudah tidak mikir lagi, dia lelah, dia capek, dia akan berkorban. Dia akan melakukan karena mencintai sesuatu, khususnya mungkin anak remaja atau kita semua, mencintai anak kita, mencintai cucu kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai apapun yang kita lakukan. Maka akan totalitas seluruh yang dilakukannya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bagaimana menjadi orang yang pandai dan berakal budi harus dimulai dengan yang namanya aspek kesukaan. Banyak orang itu menjadi sangat berat tatkala bagaimana menjadi hidup kudus dan benar. Saya harus kudus, hidup kudus, saya harus hidup benar, saya harus menghindari dosa karena faktor takut. Takut kalau saya tidak kudus, takut kalau saya tidak benar, itu dihukum Tuhan. Tetapi bukan karena kesukaan. Tetapi kalau kesukaan tidak ada lagi paksaan, bahkan tidak ada yang menasehati pun. Cukup dinasehati sekali, dia akan terus melakukan secara konsisten. Maka faktor kesukaan itu sangat penting. Bagaimana kita menjadi pandai dan berakal budi. Bagaimana kemudian firman Tuhan berkata, orang yang pandai itu berjalan lurus. Rancangan gagal karena tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana karena penasehat banyak. Ayat kedua berbicara tentang sumber. Bagaimana kita bisa menjadi cerdas dan pandai dan berakal budi, yaitu nasihat banyak dan juga dengan pertimbangan yang baik. Ayat 22 berkata, rancangan gagal karena tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana karena penasehat banyak. Siapa penasehat kita yang paling utama? Tentu firman Allah. Firman Allah, Alkitab, suara Tuhan, itu nasihat yang paling pertama kita pegang. Dan Tuhan bisa memberikan nasihat, memberikan pertimbangan kepada orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Yang hidupnya benar dari pengalaman hidupnya. Guru kita, orang tua kita, dosen kita, majikan kita. Bahkan mungkin orang-orang biasa juga bisa menasihati kita. Bahkan rakyat kecil bisa menasihati kita dengan apa yang disebut dengan bersyukur.
Bahkan Tuhan di dalam Alkitab mengajarkan supaya kita bersyukur. Seperti burung yang tidak punya rumah bisa membuat sarang. Seperti serigala punya rumah tempat tinggal di liang-liang bebatuan. Seperti bunga yang Tuhan buat sedemikian indah. Karena mempercayai tugasnya hanya terus berproses sebagai tumbuhan. Berproses segala sesuatunya. Dan selebihnya Tuhan akan berkarya. Selebihnya Tuhan akan berbuat yang terbaik. Maka itu proses kecerdasan. Kita belajar dari segala hal. Bagaimana kita cerdas dan berakal budi. Kita pun bisa belajar, guru-guru kita juga dari pengalaman hidup. Tatkala kita pernah mengalami kegagalan, maka orang yang bijak itu akan mempertimbangkan apa yang menyebabkan kegagalan. Maka orang bijak akan bertanya, kenapa saya gagal? Karena kemudian dikatakan kecerdasan itu berangkat daripada penasihat yang banyak. Rancangan itu terlaksana karena penasihat yang banyak. Maka orang-orang cerdas itu selalu membuka diri kepada nasihat. Dan kesukaannya selalu kepada hal-hal yang baik dan benar. Selapang-lapangnya, seluas-luasnya mendapatkan masukan yang baik. Kalau sebagai orang tua rasa gengsi, kalau anak mungkin memprotes, mengkritik orang tua, langsung dikatakan engkau tidak tahu apa-apa. Itu bukan cerdas, itu keras kepala. Orang cerdas, orang berakal budi, selalu terbuka kepada pertimbangan, selalu senang dengan banyaknya nasihat dalam hidupnya, dan tidak hanya berbicara kepada anak-anak yang menerima nasihat. Sampai kita tua, sampai kita sebelum meninggal, kita membutuhkan nasihat. Orang keras kepala, orang merasa benar sendiri, orang arogan, maka dia jauh dari pertimbangan, jauh dari nasihat yang banyak. Maka itu adalah bagian contoh-contoh orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak mengalami kepandaian. Maka tatkala kita belajar kebenaran firman Allah pada bagian ini, sahabat seperjalanan, menjadi pandai dan cerdas tidak hanya untuk anak-anak, tapi setiap kita masing-masing terus belajar dan tidak pernah lulus. Bagaimana kita menjadi pandai, bagaimana kita menjadi cerdas, bagaimana kita menjadi berakal budi. Yang pertama, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, mendengarkan firman Allah, dan membuka diri kepada nasihat-nasihat baik, baik dari orang-orang yang bijak, bahkan mungkin dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Orang yang benci kepada kita seringkali lebih produktif untuk mengoreksi akan kesalahan kita. Mereka tidak pernah menutup-nutupi, bahkan dilebih-lebihkan mungkin yang ada kekurangan-kekurangan kita. Maka belajarlah di apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan kita perlu belajar kepada tumbuhan, belajar kepada binatang yang firman Tuhan katakan. Maka orang yang pandai, cerdas, dan berakal budi tidak pernah dirinya merasa menjadi paling cerdas. Dia akan terus belajar. Dia akan terus dan memahami dirinya penuh dengan kekurangan. Dirinya terus perlu berubah untuk makin hari menjadi makin baik. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang berakal budi, orang yang hikmat, orang yang bijak, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan senantiasa terbuka kepada koreksi, masukan-masukan yang harus diperbaiki oleh dirinya, agar semakin hari dia bisa semakin memuliakan Allah, dikenan oleh Allah, dan kita tidak stagnan berhenti kepada merasa diri benar, padahal sesungguhnya banyak keburukan di dalam dirinya. Mari sahabat seperjalanan, sikap keras kepala, arogan, merasa benar sendiri, itu dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Kita ubah kepada orang yang pandai, cerdas, berakal budi, karena kita terbuka kepada nasihat dan kita suka menjadi orang-orang yang penuh dengan pertimbangan yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadi orang cerdas, jadi orang pandai, jadi orang berakal budi, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan membuka diri kepada nasihat dan masukan. Shalom.